Yap, kembali lagi di Igen Tutorial. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang stop motion. Tutorial ini special request dari teman aku Wanda yang minta tutorial soal stop motion. Sebenarnya stop motion itu gak ribet-ribet amat untuk membikinnya di software editingnya, tapi cuman kita butuh effort tersendiri, butuh usaha tersendiri ketika kita mengambil gambar setiap foto yang akan kita jadikan stop motion. Jadi intinya stop motion sebenarnya adalah rangkaian foto, banyak foto yang disusun dalam timeline, dan ketika kita play timeline itu akan membentuk seperti animasi dari rangkaian foto tersebut. Next, langsung aja gimana cara kita bikin stop motion. Di sini aku akan pakai program Adobe Premiere Pro. Oke, kita buka dulu program Adobe Premiere-nya. Yap, di sini udah terlihat tampilan dari Adobe Premiere Pro seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan bikin project baru dengan klik di sini New Project. Kemudian akan muncul window baru. Di sini teman-teman gak usah pusing-pusing untuk settingan video rendering and playback. Teman-teman bisa gunain dua pilihan ataupun kadang-kadang ini cuma satu pilihan, tergantung dari VGA cardnya teman-teman itu support enggak untuk Premiere Pro. Di sini aku pakai Mercury Playback Engine GPU Acceleration udah, tapi juga gak masalah buat teman-teman yang pakai Mercury Playback Engine software only. Aku di sini pakai yang udah. Next, kemudian video format itu di timecode aja, timecode. Kemudian audio display formatnya audio samples, capture format HDV. Kemudian lokasi, ini location itu menunjukkan di mana teman-teman mau nyimpen project ini di Adobe Premiere Pro. Terserah teman-teman, disesuaikan sama teman-teman, kondisi teman-teman, kebutuhan teman-teman mau save di mana. Dengan klik aja browser di sini, kemudian pilih folder, select folder, selesai. Kemudian name, ini nama file nanti kita coba stop. Di sini aku namain stop motion, stop motion. Oke. Next, kalau udah semua seperti ini, klik untuk scratch disk, biarkan seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman akan disodori banyak sekali pilihan. Teman-teman cukup berpijak di sequence preset. Di sini ada banyak presets. Di sini ada ARRI presets, kemudian AVC Indra dan sebagainya, sampai HD Cam, HD. Ini adalah settingan untuk sequence atau settingan video teman-teman nanti. Misalkan take-nya pakai kamera ARRI 2K, monggo pakai ini juga bisa, disesuaikan dengan gambar yang diambil sama teman-teman, atau mungkin pakai Red 3D yang bisa sampai 5K. Kemudian karena aku kemarin ambil fotonya pakai DSLR, aku pilih presetnya digital DSLR, dan ini juga recommended buat teman-teman misalnya mau upload di YouTube atau sosial media lainnya yang atau di internet. I recommended to use digital SLR. Kemudian aku pilih resolusi 1080 dan aku pilih yang ini. Di sini ada nama DSLR 1080p 24. Nah, 24 di sini, angka terakhir di sini menunjukkan FPS-nya, menunjukkan frame rate-nya. Dia berapa frame per second? Artinya katakanlah 24 frame per second, itu artinya ada 24 gambar di setiap 1 detiknya. Oke, kita coba di 24 frame per second. Kemudian sequence name itu aku namai stop motion. Settings dan track biarkan saja, langsung kita klik OK. Tunggu. Ya, inilah tampilan window baru yang akan teman-teman lihat. Seperti ini. Sedikit penjelasan, di sini ada source. Ini adalah bisa simpelnya kita katakan sebagai tempat kita mereview video. Kemudian ini tempat dimana video kita yang benar-benar jadi di sini. Kemudian ini ada project bin, dimana
Di sini adalah tempat kita meletakkan footage kita yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada timeline. Di sini ada timeline seperti di After Effects kemarin. Kemudian di sini ada beberapa track video 1 2 3, audio juga 1 2 3. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan memasukkan foto yang akan kita jadikan stop motion. Pertama, klik kanan di sini, kemudian import. Yap. Di sini aku memiliki 14 foto seperti ini. Jangan lihat manusia yang ada di sini. Yang penting kita akan buat stop motion. Oke, tips untuk teman-teman ketika ambil gambar buat stop motion, diusahakan menggunakan tripod atau alat bantu yang membuat supaya frame ini stabil, tidak banyak goyang-goyang. Di sini seperti ini kan. Nah, ini terlihat goyang banget. Jadi semakin smooth mungkin semakin bagus. Jadi aku saranin pakai tripod waktu ngambil gambar stop motionnya. Intinya kita akan menganimasi dari ini kondisi belum ada orang, kemudian muncul 1 orang, 2 orang, terus seperti ini sampai akhir. Nah, kemudian satu lagi tips, selalu gunakan perbandingan ukuran antara panjang dan lebar di foto ini. Ketika ambil foto adalah 16:9, agar itu adalah untuk widescreen ya. 16:9 itu akan lebih enak nanti di editingnya. Tapi pada kasus ini aku tetap pakai perbandingan bukan 16:9, 4:3 ya. Tapi itu pun nggak apa-apa, tapi cuma nanti kita harus scale up foto ini. Oke, langsung aja kita import. Kita klik sini, kemudian kita pencet tombol shift di keyboard sampai sini. Kita open. Yap, di sini sudah ada terlihat. Ada dimulai gambar pertama sampai gambar ke-14. Selanjutnya kita klik di sini di gambar pertama, kita pencet tombol shift, kemudian kita klik di sini, kita select semua dari 1 sampai 14. Kemudian kita klik di sini automate to sequence. Kita klik di sini. Klik. Nah, kemudian ordering, kita orderingnya short order, asalkan foto teman-teman udah urut seperti ini, bisa dilakukan short order ataupun selection order. Itu tergantung tadi kita cara milihnya antara dari bawah atau dari atas tadi. Oke, short order di sini karena sudah aku urutin. Placementnya sequential, kemudian overlay edit, clip overlap, jangan lupa diganti 1 frames. Kemudian apply, ini tinggalkan seperti ini. Selesai, kita klik OK. Nah, di sini akan otomatis menyusun di timeline foto-foto itu, jadi nggak perlu drag satu-satu, langsung boom. Nah, seperti ini. Nah, paling nggak gambaran stop motion nanti seperti ini. Nah, tapi di sini masalahnya adalah masih ada gambar hitam di sini, ruang hitam di sini, yaitu yang aku bilang tadi bahwa sequence kita itu menggunakan resolusi 16:9, sedangkan foto kita 4:3, jadi akan ada sisa di sini. Nah, untuk mengakalinya, teman-teman bisa take foto itu di settingan kamera teman-teman, bisa langsung setting di 16:9, jadi nanti gambar ini langsung full di sini. Oke, lanjut dulu. Kemudian coba kita play di sini, dan kelihatannya masih terlalu lama, durasi satu foto masih terlalu lama. Di sini ada 44 detik, jadi nggak kelihatan stop motion seperti slideshow aja. Nah, untuk mengakalinya, di sini kita udah foto-foto ini sebenarnya kita masukkan di sequence ini atau di sarangnya ini. Kemudian untuk mengakalinya kita akan buat sequence baru. Caranya dengan klik di sini, new item, kemudian sequence dengan format yang sama, DSLR 1080p 24. Kemudian kita namain NES atau stop motion sama NES. Terserah teman-teman mau namain apa, nggak dinamain juga boleh. Oke. Habis itu sequence yang di sini, stop motion di sini kita masukkan di stop motion NES. Caranya cukup aja klik 2 kali di sini, jangan lupa klik 2 kali dulu di stop motion NES. Kemudian stop motion ini kita drag di sini. Yap. Di Adobe Premiere Pro
jika kita input sequence ke dalam sequence, dia akan otomatis memasukkan track video dan track audio. Kebetulan ya, kita nggak pakai track audio di sini, nggak ada track audio yang kita gunain, jadi ini mendingan dihapus aja dengan cara klik kanan, kita unlink dulu. Unlink adalah memisahkan track audio dengan video sehingga ini bisa digeser-geser sendiri ya, antara video dan audio. Jika kita belum unlink seperti ini belum di unlink, jika kita geser videonya, video ataupun audionya, kedua-duanya akan ikut. Jadi untuk tips untuk memisahkan audio dengan video, kita klik unlink, kemudian kita select di track audionya, stop motion kita delete aja. Terus ini kan tadi masih terlalu lama, kita ganti durasi kecepatan timeline ini baca si sequence. Caranya adalah dengan klik kanan di sini. Kemudian kita pilih di speed or durations optionnya di sini, kita klik. Nah, di sini kan durasi masih 46 detik, atau teman-teman bisa terserah sih mau otak-atik di sini dibikin semakin gede persenannya di sini, speednya ini berapa persen, artinya kita misalkan dari 100 ini speed normalnya, kemudian diganti 200, artinya dipercepat 2 kali dan sebagainya. Ataupun mau diperlambat seperti slow motion, itu tinggal diperkecil aja persenannya. Misalkan awalnya 100, berarti kalau 50% itu diperlambat setengah kalinya, diperlambat satu kali. Oke, next. Kemudian durasinya kita bisa juga change langsung di sini. Kita akanlah aku mau 5 detik aja. Ini jangan lupa ini detik, ini menit, ini jam. Oh, sorry. 5. Kemudian ketik enter. Seperti ini. Ini sudah 5 detik. Oke. Di sini teman-teman yang berbeda dengan software lainnya di Premiere Pro, setiap kita preview kita butuh rendering. Misalkan komputer kita masih seperti punya aku, masih low entry, masih entry level PC. Jadi di sini akan muncul kayak merah-merah gini, artinya jika kita play dia akan bermain di frame yang bukan frame rate aslinya, dia akan diperlambat. Maka itu untuk smooth playback kita harus tekan enter di keyboard kita supaya dia merender dulu sehingga nanti bisa play secara smooth. Yap, jadi hasilnya seperti ini stop motionnya. Yap, gampang kan? Yang sulit adalah nggak ada yang sulit, tinggal kegigihan kita untuk membuat gambar seperti itu. Yap, di stop motion. Misalkan kurang cepat bagi teman-teman, ini juga bisa masih dipercepat lagi. Speed durationnya kita ganti, katakanlah klik di sini ya, 3 detik. Oke, kita enter lagi. Oke, udah selesai rendering. Nah, seperti ini. Happy birthday. Kita ulang lagi ya, seperti ini. Oke. Kita coba lagi. Nah, seperti ini full screen-nya. Kita coba lihat. Yap. Oke. Udah kayak stop motion. Seperti ini. Oke, kemudian masih ada masalah. Di sini masih ada ruang hitam di sini dan mengganggu pandangan kita. Ya, cara mengatasinya gampang. Klik aja di sequence di sini, klik di sequence ini. Kemudian kita pergi ke tab efek control di sini. Kemudian di bagian video effects di sini ada option menu. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan position, scale, rotation dan sebagainya. Oke, kita scale up. Kita perbesar foto itu supaya memenuhi semua frame semua layar di sini. Kira-kira segini aja udah cukup. Kemudian di sini kita lihat, kita perbesar, ini terlalu ke bawah. Jadi komposisinya kurang bagus. Kita ubah posisinya di sini komponen X. Di sini ada komponen X, geser kiri kanan. Di sini ada komponen di sini ada komponen Y untuk atas bawah. Nah, kita agak geser ke atas. Di sini aku kasih untungnya waktu aku ambil foto itu emang aku kasih space di atas supaya lebih fleksibel nanti di editingnya.
Nah di sini kita batas bawahnya, aku buang sedikitnya aja. Yap, udah jadi. Yap, kita rendering lagi dengan tekan tombol enter. Yap, ini sip, udah jadi kayak gitu. Oke, kita coba lihat di full screen preview. Oh sorry, untuk mencoba full screen preview ya teman-teman tinggal klik aja di sini, kemudian pencet tombol duck atau itu tombol di samping angka 1 di keyboard teman-teman, ini duck, kemudian ya ini untuk stop motion kita. Ulang lagi. Yap. Oke, itu stop motion yang udah kita bikin. Sebenarnya mudah, tinggal kejelian kita dengan kegigihan kita untuk membuat stop motion. Untuk membuat durasi yang panjang, stop motion yang panjang, berarti juga butuh foto yang banyak juga. Di sini untuk stop motion 14 detik, di sini aku butuh 14 detik, 3 detik, aku butuh 14 foto. Jadi teman-teman membuat stop motion intinya butuh banyak foto sih gitu. Oke, itu tutorial dari Igen Tutorial. Ditunggu karya teman-teman tentang stop motion. Bisa bikin buat pacar, buat yang punya pacar, buat yang jomblo mungkin, buat bikin sendiri juga boleh, atau buat temen. Oke, ditunggu karya teman-teman, segera upload di YouTube. Sekian dari IGN Tutorial, dan thank you.